Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tradisi unik dan khas. Selain keindahan alam yang mempesona, Manggarai memiliki salah satu tradisi unik bernama Roko Molas Poco. Tradisi adat ini merupakan pertanda pada sebuah kampung akan dibangun rumah adat yang oleh orang Manggarai menyebutnya Baru Gendang. Roko Molas Poco terdiri dari 3 kata, Roko, Molas, dan Poco. Roko berarti pikul atau memikul bersama. Molas yang berarti cantik atau menawan, dan Poco berarti gunung atau hutan. Secara harafiah, tradisi ini diartikan sebagai memikul secara bersama-sama kayu terbaik dari gunung atau hutan. Sebelum upacara Roko Molas Poco dimulai, rentetan proses berlangsung di rumah adat atau Baru Gendang. Proses itu mulai dari merencanakan pembangunan rumah adat, yang melibatkan warga kampung, hingga pembagian tugas untuk mempersiapkan kelompok khusus, yang akan menebang serta mengambil pohon terbaik di hutan. Dalam kebiasaan orang Manggarai, semua bentuk musyawarah yang terjadi di rumah adat dilakukan dengan sebutan lonto leok atau duduk melingkar, dengan posisi tua golo atau kepala kampung, dan tua teno berada di tengah lingkaran. Setelah rembuk bersama di Baru Gendang, selanjutnya warga kampung akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Roko Molas Poco, yang bertugas ke hutan menebang pohon. Sedangkan, kelompok kedua adalah kelompok Curu Molas Poco, yang akan bertugas menjemput Molas Poco. Sebelum menuju hutan, kelompok yang ditugaskan ke hutan, terlebih dahulu mengikuti doa kepada leluhur, yang berlangsung di compang, atau altar tempat sesajian, di halaman rumah adat. Di tempat ini doa dipimpin langsung kepala kampung. Setelah ritus di halaman rumah adat lama usai, barulah kelompok Roko Molas Poco bersama Tua Golo, bergegas menuju hutan atau puat. Kelompok ini membawa serta dengan bahan persembahan, untuk ritus adat sebelum pohon ditebang. Bahan persembahan itu diantaranya, ayam jantan, tuak, kapak, parang atau kope, serta peralatan lain yang dibutuhkan saat tiba di hutan. Saat tiba di hutan, kelompok ini akan duduk menghadap pohon yang akan ditebang. Pohon yang dipilih biasanya pohon terbaik dan tentu kuat. Di hadapan pohon itu, Tua Golo dan anggota kelompok kembali mendaraskan doa pada leluhur agar kiranya mereka ikut merestui. Setelah doa didaraskan, barulah pohon ditebang. Selanjutnya, kelompok ini akan memikul pohon yang telah dibuat seperti balok besar, berbentuk bulat dipikul secara bersama menuju gerbang kampung. Di sana, kelompok Curu penjemput telah menunggu untuk prosesi adat dimulai. Kelompok penjemput, yang berada di gerbang kampung atau Paang Beo, dilengkapi dengan kostum putih. Tak ketinggalan, kain songke Manggarai, membalut badan bagian bawah, serta destar di kepala. Di sana mereka juga ditemani para penari, yang akan mengiring pohon besar itu diarak hingga dipancangkan, sebagai tiang sentral, yang berada di tengah rumah adat dengan posisi vertikal. Menariknya, di atas kayu, yang telah disiapkan jadi tiang penyangga rumah adat, seorang gadis remaja duduk dan diarak menuju rumah gendang. Dara cantik itu diarak ratusan pria, dengan tarian serta bunyi gendang dan gong yang saling bersahutan. Tak hanya tarian, lagu-lagu adat pun dinyanyikan. Sementara di tengah kampung, telah duduk bersila ratusan tokoh adat termasuk petinggi suku, yang diundang dari tempat lain. Mereka menyambut tamu agung Molas Poco, di gerbang kampung. Ucapan selamat datang bagi tamu istimewa pun meluncur, dari kepala suku. Deretan mantra diucap berentetan seperti menyanyi. Suasana hening, nyaris membuat badan merinding. Getaran mistis begitu terasa, menandakan roh para leluhur telah hadir. Mengiringi prosesi, seekor babi disembelih. Darahnya ditumpahkan di depan kayu berukuran jumbo tersebut. Gong dan gendang kembali ditabur. Makna ritus adat tersebut, Roko Molas Poco dilakoni hanya untuk satu kegiatan, yakni pada saat membangun rumah adat. Roko diartikan membawa pergi, dan Molas Poco sebagai bidadari hutan, yang dimanifestasikan dalam wujud batang pohon. Batang pohon merupakan kayu pilihan. Sebelum ditebang, kayu itu didoakan, kemudian ditugur selama 3 pekan di dalam hutan, sampai penunggu kayu tersebut meninggalkannya.
Kayu yang diarak tadi, merupakan tiang utama atau siri bongkok, yang akan menyangga seluruh bagian rumah adat yang akan dibangun. Dalam struktur rumah adat Manggarai, tiang pancang atau siri bongkok, merupakan tiang paling sakral dari sejumlah tiang yang ada. Siri bongkok merupakan simbolisasi seorang ibu pembawa kesuburan dan kemakmuran. Dalam konteks kelembagaan adat, siri bongkok berfungsi sebagai pusat penyelesaian masalah. Dalam budaya Manggarai, setiap persoalan sosial kemasyarakatan tak lantas diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Persoalan itu terlebih dahulu dibicarakan, dan diselesaikan di dalam rumah adat. Kalau tidak ada kesepakatan, barulah dilanjutkan ke tingkat penegak hukum.